Terus beberapa PPKM Mikro saya dapati RT RW sulit mendapati APD, jadi takut mengevakuasi warga yang lagi isoman mengalami pemberatan. Nanti seperti apa sih Pak Ben? Dan apakah APD situ sudah memang stoknya minim atau seperti apa? Kalau APD sebetulnya kita selalu siap karena kita disuplai atau PBD kita minta ke BNPB. Selalu siap, bukan untuk tenaga medis saja, untuk tenaga pemakaman juga begitu. Kita selalu siap, kalau itu nggak jadi khawatir, saya nggak jadi masalah. Dokteran UIN dari Stikes Banten, dari Stikes yang punya UIN, ya insya Allah mereka siap, dan mereka sekarang diperbantukan di beberapa puskesmas. Terjun dulu, karena begini, kalau untuk tenaga medis dia harus punya STR, surat apa saya nggak ngerti ya, izin kayak gitu ya, sertifikatnya gitu ya. Betul, kayak SIM-nya, nggak bisa dia nyuntik apa segala macam. Nah Pak Ben, terkait dengan oksigen, terus beberapa PPKM Mikro saya dapati RT RW sulit mendapati APD, jadi takut mengevakuasi warga yang lagi isoman mengalami pemberatan. Nanti seperti apa sih Pak Ben? Dan apakah APD situ sudah memang stoknya minim atau seperti apa? Kalau APD sebetulnya kita selalu siap karena kita disuplai atau PBD kita minta ke BNPB. Selalu siap, bukan untuk tenaga medis saja, untuk tenaga pemakaman juga begitu. Kita selalu siap, kalau itu nggak jadi khawatir, saya nggak jadi masalah kalau APD-nya. Tinggal itu tadi, kalau oksigen ya ini dia. Saya kalau umpamanya APD nggak ada dari dinas, nggak dari di BNPB, saya minta ke Menkes nggak ada, saya nyari dari swasta kayak gitu ada. Tapi kalau oksigen ya nggak bisa ke yang lain. Nah untuk APD itu RW RT nanti memintanya kemana Pak Ben? Ke BPBD kita aja. BPBD. BPBD kita silakan. Mau langsung, mau melalui kolektif, melalui lurah, mau silakan. BPBD kita siap selalu. Yang poskonya ada di Ruko itu kan? Yang Pak Herudin tuh. Kalau rumah lawan COVID kan udah nambah tenda Pak. Ya. Itu untuk apa Pak? Jadi begini mekanismenya nanti ke depan. Saya sekarang tambah 3 dulu. Satu tenda itu 20 tempat tidur. Nah, lagi kita lengkapi nih dalam minggu ini untuk tempat tidurnya, tabung oksigen dan seterusnya ada 60. Nanti mekanismenya, karena kan sekarang kita lagi gencar vaksin. Jadi dinas kesehatan saya tugaskan fokus ke vaksinasi. Ribuan 5.000 orang setiap hari target harus divaksin. Penanganan COVID itu saya geser manajemennya ke rumah lawan COVID dokter Suhara. Nah jadi orang nanti begitu ada penderita COVID ke RLC dulu, diperiksa di situ. Oh ini perberatan harus rumah sakit, dicarilah sama tim di situ rumah sakit mana. Oh ini cukup ke rumah lawan COVID, itu ditangani. Jadi nanti begitu tuh pemeriksaan screening awalnya. Transitnya di situ. Transitnya nanti akan dilakukan di rumah lawan COVID. Rumah lawan COVID sudah saya minta untuk ditambah tenaga medisnya juga. Berarti tenda itu jadi kayak rumah sakit lapangan sementara ya Pak? Bisa dibilang kayak gitu nantinya. Karena kan jadi untuk titik awalnya ya. Berarti Ya. Itu kapan Pak Ben dioperasikan ya niat? Minggu ini mudah-mudahan udah lengkap itunya ya, tempat tidurnya. Kalau bisa di total tabung oksigen itu berapa lagi Kang? 80, hampir 100 oksigen, tabung oksigen itu. Saya nggak tahu tabung oksigen itu habis berapa hari ya, satu tabung itu Penggunaannya 3 jam Pak. kalau yang kecil. Kalau yang kecil 3 jam. Oh, Jadi itu sehari gede. itu Oh yang rumah itu sakit ya. cuman sehari saya tahu dari Tuh, tabung Depok. oksigen. Itu gas. Sorry gas. Pak Ben, sedikit ini kan masih banyak ya maksudnya masyarakat yang perawatan di rumah sakit gitu Pak Ben. Nah, ada upaya nggak sih Pak Ben misalkan untuk mempercepat proses sirkulasi keluar masuk pasien misalkan, karena kan Kemenkes dulu sempat ngeluarin yang walaupun sudah masih positif asal sudah tidak ada gejala boleh pulang. Nah, kalau di rumah sakit kira-kira seperti apa? Ya memang kan ada siklusnya itu ya. Dari 14 hari itu kalau 9 hari dia sudah bagus, itu sebetulnya virusnya sudah mati, melemah. Jadi sisa 5 harinya itu merupakan pemulihan gitu. Saya nggak bisa memastikan itu, karena khawatir apa lebih ke medis lah itu ya. Saya serahkan ke tenaga medis. Cuma kalau memang diperlukan hal-hal seperti demikian, ya saya minta pertimbangan medisnya betul-betul matang lah.
dipastikan bahwa yang pulang itu betul-betul orang sudah sehat. Jangan lupa subscribe ya.